Mengapa masih boncos? Kemarin saya membuat survei sederhana di grup Facebook dan bisnis marketing strategik. Saya menanyakan siapa yang iklannya masih boncos dan promosinya produk apa gitu. Dan ternyata lumayan banyak yang menjawab, ada yang baju anak, jasa, buku, furniture, tas, herbal, jam tangan, kaos, dan masih banyak lainnya. Nah, di video ini kita akan membahas apa penyebab boncosnya dan bagaimana mengatasinya. Halo sahabat onlinepreneur, selamat datang di video series Formula Laris dengan Facebook Ads. Ini adalah video bersambung, jadi pastikan Anda tonton sampai habis video ini atau klik link yang ada di post ini agar Anda dapat update-nya. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan saya Aditya, digital marketer. Saya menekuni internet marketing sejak 2014 dan memulainya dengan bisnis affiliate marketing hingga akhirnya saya memiliki brand sendiri untuk produksi produk-produk digital saya, yaitu dengan Zuber ID, di mana kami memproduksi beberapa web-based software seperti Storabot, Superpush, Storablast, Sendme, Flydio, dan tools-tools lainnya seperti Facematic ataupun eCourse Killer Autoresponder. Dan saya juga aktif menggunakan Facebook Ads untuk promosi produk-produk fisik di bidang fashion muslimah dengan target audiens negara yang ada di Asia Timur dan juga produk-produk di bidang perawatan kesehatan dan kecantikan. Nah, ini adalah beberapa aktivitas saya beberapa tahun terakhir. Dalam 1,5 tahun saya menjual lebih dari 5.000 copies produk digital sendiri melalui Zuber ID, dan saya juga hampir menjual 1.000 sales di salah satu brand digital lokal. Beberapa menjadi top affiliate dan beberapa menjual ratusan sales affiliate dalam waktu 1 minggu. Dan saya banyak menggunakan Facebook Ads untuk memperoleh penjualan-penjualan masif, dan ketika saya mulai menggunakan Facebook Ads, penjualan saya meningkat 3 kali lipat lebih. Di video series ini saya tidak sendirian. Saya dibantu oleh sahabat saya, Rangga Afrian, jago funneling. 2 tahun ini dia fokus di bisnis toko online dengan menggunakan traffic Facebook Ads. Dia juga menjual berbagai macam produk mulai dari harganya ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah, alias dia jualan properti dengan traffic Facebook Ads, dan ini berhasil laris, di mana dia dan timnya berhasil untuk membuat orang transfer ratusan juta rupiah untuk transaksi properti. Nah, saya juga dibantu sahabat saya lainnya, yaitu Revardi Syahputra. Masih muda, masih kuliah, tapi dia doyan ngulik Facebook Ads. Dia sempat mensupport 4 semi-company lokal, dan dia sebagai Facebook advertisernya. Dan dia berpengalaman menjual produk retail ratusan hingga ribuan pieces setiap bulannya. Oke, kita mulai masuk ke materinya, mengapa masih boncos. Nah, dari beberapa penyebab, kita telah mengumpulkan beberapa hal-hal yang vital, hal-hal yang paling banyak dialami oleh advertiser. Yang pertama adalah karena targetingnya tidak tepat. Yang kedua, produknya kurang diminati atau penjualannya seret. Yang ketiga, banyak kontak atau leads yang masuk, entah ke WA ataupun ke media lainnya, tapi tidak transfer. Terus solusinya gimana? Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah targeting tidak tepat. Jadi solusinya adalah kita menargeting orang-orang yang memiliki daya beli. Anda bisa menargetkan engaged shopper untuk behavior-nya, atau berdasarkan device, atau berdasarkan koneksi, atau Anda juga bisa lakukan yang kedua, Anda bangun audiens yang minat dengan produk Anda, dengan artikel edukasi maupun video. Jadi Anda bisa jalankan iklan dengan video 1 menit, jadi Anda bisa mensortir khusus orang-orang yang sudah melihat video selama 95% video Anda, artinya orang itu benar-benar minat dengan produk yang Anda jual, atau topik yang sedang Anda bahas. Dan ini sekaligus mensortir, dan orang yang mempunyai daya beli, dia tidak akan mempermasalahkan masalah kuota, apalagi hanya nonton video selama 1 menit ya. Nah, yang ketiga adalah kita jangan terlalu terfokus dicari interest yang tepat. Jadi, riset berjam-jam, berhari-hari, pokoknya harus cari interest yang laser targeted gitu. Kita tidak akan tahu apakah iklan kita convert kalau belum kita tes, kalau belum kita jalankan gitu.
Jadi beberapa orang bertanya pada saya, Mas Adit, apa sih kalau saya mau jualan properti, interestnya apa? Saya mau jualan jam tangan, interestnya apa? Saya mau jualan baju bayi, interestnya apa? Jadi banyak yang terfokus pada interest, padahal kalau kita jualan di market lokal, di market Indonesia, interestnya sudah ambigu gitu. Orang klik sana, klik sini, klik sana, klik sini gitu. Jadi tipsnya, Anda cukup cari interest yang mendekati, kemudian jalankan iklan ke artikel edukasi ataupun video. Anda bisa rekam audiensnya, kemudian Anda bisa mainkan strategi conversion pixel, di mana visitor-visitornya ataupun viewer-viewernya bisa Anda look select, kemudian Anda targetkan dengan conversion pixel. Dan ini lebih tajam daripada Anda menghabiskan berjam-jam, berhari-hari untuk mendapatkan interest laser targeted. Nah, yang kedua, produknya kurang diminati atau penjualannya seret. Ini terjadi bisa jadi karena targeting kita kurang tepat. Nah, seperti tips yang ada di poin pertama tadi, kita targeting dulu ke kolom audiens kita dengan artikel edukasi maupun video, agar kita bisa menemukan audiens yang memiliki minat dengan produk kita. Nah, bisa jadi juga karena retargetingnya kurang masif. Jadi solusinya Anda lakukan retarget dengan berbagai angle. Jadi belum tentu ketika kita jalankan iklan, wah produk saya kurang comfort, wah produk saya kurang diminati. Tapi ternyata Anda tidak melakukan retargeting sama sekali. Jadi jarang sekali orang membeli hanya dengan satu kali melihat. Jadi kita perlu retargeting terus-menerus secara masif dan gunakan dari berbagai angle. Angle ini misalnya kita mau tampilkan fiturnya apa atau benefitnya apa gitu. Atau Anda bisa masukkan angle testimoninya. Atau misalnya apa yang dimiliki oleh produk kita tapi yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Anda bisa tampilkan itu di dalam iklan retargetnya. Nah, kemudian Anda cek produknya. Jika memang targetingnya Anda rasa sudah tepat dan retargetingnya juga sudah masif banget, tapi produknya kok gini-gini aja konversinya, maka Anda bisa ganti dengan promosi produk lainnya. Nah, yang paling penting adalah pahami marketnya, lalu buat funneling yang sesuai dengan mereka. Jadi seringkali bukan produknya yang kurang diminati. Seringkali yang terjadi bukan karena produknya jelek, tapi karena kita kurang memahami pasar. Sehingga bahasa iklan kita atau funneling yang kita lakukan tidak sesuai dengan yang diinginkan pasar. Sehingga mereka tidak tertarik dengan produk kita. Yang ketiga adalah banyak kontak leads masuk, tapi tidak transfer. Nah, Anda bisa siasati dengan buat special offer khusus yang membuat mereka sulit menolak penawaran Anda. Anda bisa gunakan scarcity, misalnya diskon hanya berlaku 1 minggu. Nah, ketika hari terakhir Anda lakukan retarget lebih masif lagi. Informasikan diskon berakhir hari ini. Gitu. Anda bisa blast di WA, ataupun Anda bisa gunakan iklan retargeting. Nah, solusi berikutnya adalah Anda bisa buat funnel yang efektif. Penyebab kegagalan banyak advertiser adalah mereka kurang memahami marketnya. Jadi pengennya ngiklannya, ini produk saya, produk gamis, wah kayaknya bagus, langsung saja ngiklanin dengan bahasa full hard selling. Tapi kita kurang memahami apa yang dibutuhkan market saat ini. Yang kedua adalah kurang memahami produknya. Nah, dengan gamis ini, fitur-fiturnya apa sih yang nampol, yang mantap, yang perlu dieksplor, yang saat ini kira-kira hot di pasar apa sih? Sehingga dengan kurang memahami market dan produk, yang terjadi adalah funnel kita jadi kurang efektif. Gitu. Tiap niche beda funnel, tiap produk beda funnel. Kita jualan produk digital dengan produk kesehatan untuk usia 40 tahun ke atas, funnelnya jelas beda. Jika produk digital, mungkin landing page-nya sampai panjang-panjang ya, bahkan bacanya pun bisa 3 menit sampai 5 menit. Tapi audiens kuat untuk membacanya, mereka sanggup untuk membacanya. Dan di produk digital, desain diperhatikan. Mungkin beberapa landing page loadingnya lemot, jadi baru 5 detik, baru 7 detik, baru muncul. Tapi audiensnya sudah paham, audiensnya sudah aware dengan produknya, tidak masalah. Gitu. Itu produk digital. Dan mereka pun sampai loading beberapa detik pun ditungguin gitu ya. Apalagi produk dari brand atau dari orang yang sudah dikenalnya.
Dan kadang beberapa closing bukan karena baca produknya, tapi karena lihat landing page-nya bagus, sehingga mereka percaya dan mereka beli gitu. Dan di situ karakternya produk digital. Untuk produk kesehatan, apakah masih bisa menggunakan landing page yang panjang-panjang? Apakah mereka yang usianya sudah 40 tahun ke atas, mereka mau menghabiskan waktunya, menghabiskan 3 menit, 5 menit waktunya untuk membaca sampai habis landing page-nya? Apakah call to action-nya mereka dengan add to chart atau langsung di website? Apakah mereka call to action-nya menggunakan WhatsApp? Atau lebih efektif menggunakan telepon? Nah, ini sendiri sudah beda sendiri untuk funneling-nya. Untuk properti, apakah mereka serta-merta langsung mentransfer 120 juta? Apakah mereka serta-merta begitu lihat, wah, ini kayaknya bagus dan di lokasi idaman saya, oke deh, saya langsung transfer 500 juta. Apakah tidak perlu gathering? Nah, apakah menjual skincare dengan yang harganya 100-300 ribu sama dengan cara kita menjual skincare yang harganya 3 jutaan? Kita menjual skincare yang harganya ratusan ribu ini, perlu kita sembunyikan harganya dulu, kita masukkan form konsultasi, lakukan tanya jawab di WA, baru kita sebutkan produknya. Apakah tidak efektif dengan menggunakan website langsung, tunjukkan harga, langsung kita gunakan conversion ads? Sebaliknya juga dengan skincare yang harganya 3 jutaan. Conversion ads ini bisa langsung efektif, apakah tidak perlu form konsultasi dulu di WhatsApp ataupun channel lainnya? Bagaimana dengan menjual fashion atau retail? Apakah masih perlu menggunakan landing page? Atau langsung menggunakan format online store? Nah, dari sini saja penerapannya sudah beda-beda, funnelingnya sudah beda-beda. Bagaimana cara kita memperlakukan konsumen juga sudah beda-beda, bergantung dengan produk kita dan market kita. Ketika kita sudah memiliki funnel yang efektif, konsumen akan mengatakan, nih produk gue banget. Produk ini diciptakan buat gue. Produk ini kok ngertiin gue ya, jadi gue langsung borong deh. Gitu. Nah, itu yang terjadi jika Anda membuat funnel yang sesuai dengan kebutuhan market. Prosesnya adalah kita melakukan targeting, kita kumpulkan target market kita, kemudian kita buat funnelingnya hingga closing. Nah, closing ini sebenarnya juga jadi satu bagian dengan funneling. Nah, ketika proses ini berhasil, kita sudah menghasilkan penjualan yang profit, baru kita lakukan scale up. Bisa kita naikkan budgetnya, atau kita naikkan tingkat produksinya, atau kita scale up ke luar kota. Nah, di video berikutnya, saya akan membahas tentang bagaimana gambaran teknisnya kita membangun audiens yang minat dengan produk kita dengan menggunakan artikel edukasi ataupun menggunakan video. Jadi contoh kasus, studi kasusnya artikel edukasi, ataupun kita menggunakan audiens video akan saya bahas di video berikutnya. Dan di berikutnya lagi tentang bagaimana teknis funnelingnya, bagaimana cara menyusun strategi funnelingnya akan dibahas oleh sahabat saya, Rangga Afrian, yang juga akan muncul di video kedua. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bagian 1, video formula laris dengan Facebook Ads telah selesai. Silakan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Silakan komen di bawah ini jika ada pertanyaan. Silakan share ke kawan Anda yang masih boncos. Share Anda bisa mengubah kehidupannya. Karena siapa tahu dari video ini dia bisa mendapatkan insight sehingga bisa mengubah cara beriklannya, mengubah cara funnelingnya, sehingga menghasilkan campaign yang profitable, bermanfaat untuk bisnisnya, bermanfaat untuk keluarganya, bermanfaat untuk karyawannya, dan bermanfaat untuk customer-customernya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sukses untuk Anda dari saya Aditya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.